Kiai nangis Kiai. Santri bodoh heran, lo kok Pak Yai nangis karena beliaunya mati. Maka santri yang lainnya menghibur, Yai panjenengan ora usah nangisi, nanti bionya saya ganti dengan bio yang di rumah saya, lebih cakep, lebih pinter, bisa bersolawat, bisa melantunkan syair-syair dan macam-macam. Tambah nangis Kiai. Santri podo bingung kabeh, kenapa Kiai kok karena hanya seekor beo dia menangis, sedangkan dia sering menasihati kita tentang ikhlas dan semuanya. Maka kemudian Yai dawuh teng santri-santrinya, santri kula niki nangis bukan karena sebab beo kula mati, bukan karena burung beo saya mati, tetapi panjenengan perhatiin ketika masa hidupnya beo tersebut dia bisa membaca sholawat, dia bisa berzikir nang Gusti Allah, dia bisa membaca Al-Quran, tetapi ketika dia menjelang ajalnya, ketika dia akan mati, apa yang keluar dari mulutnya? Apakah sholawat? Apakah zikir nang Gusti Allah? Apakah ayat Al-Quran? Tetapi yang keluar hanyalah suara kiek, kiek, kiek dan mati. Ini adalah sebuah pelajaran buat diri aku. Jangan sampai yang saat ini kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, yang mana lisan kita selalu zikir kepada Allah, yang mana lisan kita senantiasa membaca Al-Quran. Tetapi yang kita takutkan nantinya ketika akhir hayat kita, lisan kita terkunci, tidak bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka ini adalah pelajaran buat diri aku dan juga pelajaran buat kalian semua. Dan juga ngapunten, kita terkadang seneng sholawatan, seneng zikir, tetapi hanya di lisan saja, tidak pernah memasukkan zikir-zikir tersebut, salawat-salawat tersebut ke dalam hati kita, sehingga kita senantiasa selalu kosong. Sering pikiran, sering salawatan, tetapi tidak membekas di dalam hati kita. Senang salawatan, senang pikiran, tetapi keluar daripada majlis-majlis itu, lisan kita masih senang untuk menggunjing orang, untuk berkata bohong, untuk berkata yang tidak benar. Maka dari itu, hendaklah kita jangan menjadi seperti burung-burung yang bisa bersolawat, burung-burung yang berkicaunya indah, tetapi ketika mereka mati tidak pernah bisa melantunkan suara-suara yang indah tersebut. Maka dari itu hendaklah setiap kita hadir di dalam majlis zikir, di dalam majlis maulid, hendaklah masukkan ke dalam hati kita